Sobat Literasi semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kemarin kita sudah bahas ya mengenai perbedaan psikopat dan sosiopat. Sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya. Bab ini akan membahas mengenai apakah orang yang psikopat dan narsistik itu bisa berubah. Oke, menarik ya. Atau bisa jadi anak tersebut terlalu dimanja atau golden child. Anak ini tidak diajari tanggung jawab, tidak diajari toleransi, mengalah, tidak bisa salah, bahkan overprotective, juga selalu dipuji sebagai yang paling baik atau yang paling bagus, sehingga anak ini meyakininya. Anak ini menjadi arogan, mengabaikan aturan, dan sulit meminta maaf. Dan juga skenario yang kedua, faktor genetik. Orang tua dengan spektrum NPD yang tinggi cenderung memiliki anak dengan spektrum NPD yang tinggi juga. Di sini ternyata peran orang tua itu sangat penting ya, sahabat literasi, sehingga hasil didikan orang tua itu begitu mempengaruhi pembentukan karakter si anak. Terbukti ya, tanggung jawab orang tua itu begitu luar biasa. Makanya buat yang belum menikah, pastikan dulu partner kalian dalam mendidik anak itu sudah tepat ya, sudah sesuai dengan visi misi kalian. Kalaupun buat sobat literasi yang sudah menikah, nggak ada kata terlambat ya buat kita untuk belajar terus, karena kita belajar itu tidak ada kata terlambat, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri dan juga untuk memperbaiki keturunan kita ke depan supaya lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi untuk agama, keluarga, nusa bangsa, seperti itu ya. Jadi teman-teman, tidak salah loh orang mengatakan bahwa seumur hidup adalah belajar. Bahkan ketika kita menjadi orang tua pun bisa saja kita salah. Sementara itu faktor genetik tidak dapat dicegah, hanya bisa dikontrol dengan terapi. Membutuhkan waktu terapi bertahun-tahun, dan pastinya akan sulit membuat si narsistik mau mengikuti terapi karena ia tidak merasa sakit. Agar narsistiknya itu tidak mudah terpantik atau keluar. Boleh jadi beberapa orang sudah terperangkap dalam sebuah relationship dengan orang-orang seperti ini. Mereka merasa belum pernah tersiksa dalam menjalani hubungannya seperti hubungan yang dengan orang-orang NPD. Namun melepaskannya juga terlanjur sayang. Kemudian berharap pasangannya bisa berubah, berharap peduli kepadamu. Apakah mungkin? Ya. Jadi kalau memang belum kejadian, mendingan udah. Kita daripada capek-capek merubah seseorang yang sangat sulit dirubah karena dia tidak sadar itu, tidak menyadari bahwa dia ada kesalahan atau penyakit dalam dirinya. Jadi kita jangan buang waktu, energi, karena nanti ketika berumah tangga masalah itu akan bertubi-tubi, masalah demi masalah. Jadi kita mendingan fokus ke masalah-masalah yang di luar kendali kita daripada kita capek-capek membawa masalah di dalam bahtera kapal rumah tangga. Setuju nggak sih teman-teman? Oke, lanjut ya. Di sini ada beberapa contoh dari teman-teman netizen yang berkomentar bahwa mereka itu memang sulit sekali melepaskan ya, karena alasan rasa sayang, sudah terlanjur kenal, bla 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 bla. Ada juga yang memang sudah berhasil melepaskan diri berkat keberanian mereka itu untuk melangkah dan membuat batasan yang jelas. Karena seringkali narsistik akan kembali dengan kata-kata manis, meminta maaf, dan berjanji tidak mengulangi. Nah, ini disebut dengan hovering. Setelah diterima lagi, ternyata ia kembali ke setelan pabriknya. Tidak peduli sama sekali, dan lebih parahnya lagi, korban bisa di-discard atau dibuang secara brutal setelah ia merasa sudah puas. Oleh karena itu,
mereka berusaha keras untuk melepaskan diri nih sebelum mental dan kehidupannya lebih hancur lagi. Ini buat orang-orang yang sudah berhasil untuk melepaskan diri dari si orang-orang NPD ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada juga nih yang masih berada di dalam area itu, bahkan sudah puluhan tahun karena berbagai hal ya, seperti mungkin pelakunya merupakan keluarga dekat atau masih dalam keadaan atau proses pelepasan yang sulit dan berbagai alasan lainnya, tentunya ada banyak hal yang telah mereka lalui bersama si narsistik ini. Bahkan mereka juga ada yang sudah sampai mati rasa loh, karena boleh jadi kita mudah untuk mengatakan dan memintanya melepaskan diri, namun pada prosesnya bisa saja itu begitu sulit ya, karena beberapa orang mempunyai keluarga dekat yang narsistik. Ia pun lebih memilih untuk menjaga jarak karena benar-benar lepas dari mereka itu nggak mungkin. Jadi kita cukup memberikan batasan yang jelas, menjaga jarak, itu sudah cukup bisa untuk menyelamatkan mental kita ya. Nah, terus gimana nih caranya? Apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita sering bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang yang narsistik? Jadi, ada beberapa cara untuk menghadapi orang tua yang narsistik. Misalnya, yang narsistik adalah orang tua ya. Itu menurut Dr. Zulfia Oktanida Syarif, SPKJ. Beliau menjelaskan, kita harus menerima bahwa suka atau tidak suka, mereka adalah orang tua kita karena itu adalah takdir atau realitasnya. Kita tidak dapat memilih dilahirkan dari orang tua yang seperti kita inginkan. Terima juga bahwa hanya ada kemungkinan kecil di mana orang tua kita akan berubah. Lebih baik kita fokuskan pada pengembangan diri karena boleh jadi waktu kecil dulu kita banyak hal yang belum pernah kita dapat akibat dari orang tua yang narsistik. Lalu, bulatkan tekad bahwa siklus abusif ini cukup berhenti di kita. Jadi jangan kita turunkan kepada anak cucu kita nanti ya. Anak cucu kita nanti harus sehat, bahagia, lahir batin. Nah, cara selanjutnya adalah membuat batasan yang jelas atau set boundaries seperti jarak, waktu, atau berbagai hal. Tunjukkan bahwa mereka tidak bisa ikut campur dalam keputusan atau kehidupan kita. Terima juga kenyataan bahwa ada tanggung jawab anak untuk menghormati orang tua. Lakukan itu dengan niat baik ya teman-teman, bukan karena terpaksa, tapi karena memang di agama Islam juga atau agama manapun pastinya menyuruh kita untuk harus berbuat baik sama orang tua kita ya. Kita harus juga tetap sopan dan santun terhadap mereka. Memang sulit ya ketika menghadapi orang terdekat yang memiliki karakter gelap. Ia telah mengambil hal positif dari korbannya diganti dengan memberikan hal negatif seperti manipulasi, kecemasan, ketakutan, keraguan, dan lain sebagainya. Namun, kita harus tetap mengedepankan etika dan tanggung jawab. Bisa jadi beberapa dari kita memilih menjadi gagah berani untuk tidak bergantung sama sekali, hidup jauh dan mandiri demi menyelamatkan mental diri dan keluarga kecil kita. Gak mengapa ya, ketika kita tidak bisa mengubah pemilik karakter gelap, tetapi kita bisa mengganti atau memilih atau mengizinkan orang-orang siapa aja yang berada di lingkungan kita. Dalam hal ini kita bukan memutus silaturahmi ya, nggak boleh kita memutus silaturahmi, tapi ini adalah menjaga jarak aja, membuat batasan untuk kenyamanan hidup dan menjaga energi positif diri. Tidak masuk dalam lingkungan keseharian mereka bukan berarti kita tidak menjadi bagian dari keluarga atau teman lagi ya, hanya saja kita menjaga jarak dan menjaga kewarasan diri. Sekali lagi, kita tidak bisa merubah karakter seseorang, tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri ya. Karena kita tidak bisa mengendalikan dan mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita sendiri. Jadi usahakan untuk mencegahnya ya, mencegahnya, menjaga batasan dan tidak masuk ke dalam drama-drama mereka.
ketika usia semakin bertambah, lingkaran pertemanan semakin mengerucut dan mengecil. Merasakan juga nggak sih Sobat Literasi? Kayaknya kalau kita semakin dewasa, teman kita kok jadi gitu-gitu aja ya. Nah, apalagi untuk pemilik karakter gelap, tentunya akan banyak orang yang memilih untuk menghindarinya. Semakin menua, tubuh sudah tidak sehat lagi, tidak sama lagi kayak waktu dulu ya. Boleh jadi kecantikan dan ketampanan memudar, dan kemampuan bekerja sudah tidak seproduktif dulu. Tentunya kita tidak banyak juga mau untuk kehilangan sumber daya. Hal ini membuat pemilik karakter gelap tidak mampu mendapatkan korban atau suplainya sebagaimana saat muda dulu. Hal itu membuatnya mudah marah dan frustasi. Namun tetap saja mereka itu nggak sadar. Jadi sampai tua, kalau orang-orang yang punya penyakit karakter gelap, ya sudah tidak akan bisa berubah, bahkan malah semakin parah. Jadi semakin nggak jelas gitu. Ya, dari semua pembahasan ini, Sobat Literasi semua, yang paling penting adalah agar kita tidak terlibat interaksi lebih dalam ya dengan pemilik karakter gelap. Lebih baik teman-teman semuanya menghindar. Dan tindakan pencegahan paling awal yang kita bisa lakukan yaitu tadi menghindar, menjaga batasan. Karena apa? Karena menghindar, mencegah itu lebih baik daripada capek-capek ngobatin orang yang sulit berubah. Oke? Sampai di sini dulu untuk pembahasan dari upaya untuk merubah karakter gelap. Kita belajar lagi nanti ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton.